Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berjumpa kembali dengan saya pribadi, Asas Prof. Dr. Yulian Azhari, yang selalu berusaha untuk mengajak kepada semua sahabat di muka bumi ini dimanapun berada, baik dari Sabang sampai Merauke ataupun di seluruh penjuru dunia, karena memang hidup kita ini selalu tertuntut untuk mencari nafkah. Jadi terkadang kita berada di Indonesia atau berada di luar negeri. Nah, itu adalah salah satu usaha kepada diri kita sebagai tanggung jawab kita kepada keluarga. Para sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun berada yang sangat saya rindukan. Pada saat ini kita mari mensupport sahabat kita semua, rekan-rekan kita semua, yaitu saudara Ammar Zoni, yang pada saat ini sedang ditahan ya, bahkan berada di Nusa Kambangan. Dalam hal ini sudah jelas sangat membutuhkan support, doa, dukungan baik secara materi ataupun secara spirit, secara support ya. Dukungan secara mental. Karena dukungan kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu saudara kandungnya, sepupunya, sahabat-sahabat terdekat, ini sangat diperlukan oleh Ammar Zoni. Di mana permasalahan ini sudah terjadi pada sebelumnya ya. Pada saat itu dia sedang pada posisi menjadi suaminya Irish Bella. Dia juga telah menggunakan narkoba ini. Begitu juga kalau kita melihat kondisi yang telah lalu, beliau pada saat menggunakan narkoba ditahan juga ayahnya meninggal. Nah, ini sebenarnya sudah menjadikan pukulan yang sangat menyedihkan kepada sahabat Ammar Zoni, tetapi apabila kita seseorang itu dapat menghadapi atau menyikapi segala sesuatu dengan benar dan baik ya, dengan kondisi seperti ini harusnya tidak boleh berputus asa. Tidak boleh kita berputus asa dan larut dalam kesedihan, dan larut di dalam keberputusasaan, karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang berusaha untuk merubah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Nah, begitu juga Ammar Zoni seharusnya dengan peristiwa ini sudah sangat meyakinkan bahwa kalau ingin berubah. Rekan-rekan media banyak menanyakan bahwa bagaimana sih tanggapan di dalam agama pada saat ini. Ammar Zoni depresi dengan posisi yang ditahan. Nah, seperti depresi, orang-orang putus asa itu sangat Allah laknat ya. Sangat murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang munafikun. Golongan munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbuatan dia sendiri. Banyak orang yang ditahan seumur hidup di Nusa Kambangan, dimanapun ditahan karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, tetapi banyak mereka menghafalkan Al-Quran 30 juz, khatam Al-Quran 30 juz, sholat dengan baik dan benar, dan berpuasa, sholat sunnah, sholat tahajud, dan seterusnya. Ini yang dikatakan orang-orang yang mulia di hadapan Allah, walaupun dia bersalah, tetapi Allah akan membukakan pintu ampun ya, pintu taubat kepada kita semua. Apabila kita melakukan hal-hal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti menghafalkan Al-Quran dan
banyak berbuat baik pada saat di lapas, pada saat ditahan. Allah telah berfirman, sudah jelas banyak yang mendengar ayat ini, bahkan banyak kita memahami, tetapi pada prakteknya itu sangat susah ternyata ya. Untuk menghindari mabuk-mabukan, judi online, dan narkoba ini. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari minuman keras, mengundi anak panah, berjudi, termasuk miras narkoba ini ya. Itu sejenis tindak pidana kejahatannya. Ada minuman keras, pasti ada narkoba, itu serangkaian. Dan Allah menginginkan kita itu segera kembali kepada Allah supaya kita mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Kalau ingin beruntung, tetapi kalau kita tidak lakukan ini, selalu melawan firman Allah, melawan terus ya. Semua ayat-ayat Al-Quran, perintah Allah dilawan. Bukan dapat keberuntungan, tetapi akan dapat kebuntungan. Hadirin yang berbahagia, siapapun orangnya yang selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, selalu berusaha untuk mendekatkan diri beserta keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasul Muhammad SAW, maka dia akan selalu mendapat keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dia masa di dunia maupun di masa saat dia diambil oleh Allah nanti. Sahabat-sahabatku dimanapun berada yang sangat saya cintai, marilah kita mendoakan Ammar Zoni ini tetap pada posisi yang sabar, pada posisi semangat, dan tidak boleh berputus asa. Karena berputus asa itu adalah perbuatan yang munafik, perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberputusan asa itu ya orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang tidak percaya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah kepada kita semua. Tiada hari tanpa berdoa kepada Allah dan tetap saling mensupport. Siapapun orangnya, kita perlakukan sama. Perlakukan sama dia di mata Allah dan perlakukan sama dia di mata hukum. Equality before the law. Semua manusia itu adalah sama di hadapan hukum. Dan